dalam segala dinamika yang terus terjadi di Indonesia. Indonesia itu berkembang terus. Sejak tahun 45 merdeka sampai sekarang tuh terjadi dinamika, perubahan-perubahan ketatanegaraan terjadi hampir setiap saat. Sistem ketatanegaranya mungkin berganti kalau dalam hitungan saya 11 kali. Tapi dinamika ketatanegaranya bisa terjadi setahun 2 kali, bisa terjadi 2 tahun. Apa nanti kita lihat. Jadi selalu dinamis. Sistem ketatanegaraan kita tuh berubah terus, tidak satu. Tapi prinsip negara hukum terus bertahan. Setiap berubah ketatanegaraan itu, orang selalu bicara kita harus hukum dong. Sejak awal kemerdekaan kita harus negara hukum, gitu. Sehingga selalu menguat sebagai solusi. Coba kalau sekarang ada diskusi apa gitu ya, orang bertengkar itu melanggar hukum. Oh, sudah kembalikan ke hukum. Karena kita negara hukum. Jadi negara hukum itu sebagai prinsip menguat, sebagai prinsip. Maka tadi dikatakan, oleh sebab itu dalam prinsip itu di negara hukum itu hukum yang harus menjadi pemimpin. Mengatur jalannya pemerintah itu harus hukum. Yang lain itu alat. Ini di dalam proposal yang saya baca, dikirim oleh penyelenggara, oleh fakultas. Tapi juga ingat, negara Indonesia ini adalah negara demokrasi. Bahkan saudara ketika mau milih demokrasi itu harus di voting. Karena dulu 62 anggota BPUPK itu tidak semua setuju demokrasi. Ada wakil-wakil kerajaan, itu mintanya kerajaan aja, monarki. Tapi yang lain bilang demokrasi, republik demokrasi. Di voting hasilnya berapa? 55 orang mengatakan demokrasi. Ya. 6 orang mengatakan kita bentuk kerajaan aja lebih aman. Yang 1 orang abstain, terserah aja lah mana yang bagus, pokoknya Indonesia merdeka gitu. Itu di voting tanggal 10 Juli. Sehingga pelajaran pertama, voting di dalam demokrasi, voting pemungutan suara di dalam negara demokrasi itu adalah bagian tak terpisahkan dari prinsip itu sendiri. Jangan bermimpi semuanya harus sepakat, nggak bisa. Nggak mungkin kalau negara demokrasi kok semuanya sepakat, enggak. Pasti beradu argumen lalu di voting pada akhirnya. Kayak pemilu itu kan voting sebenarnya. Memang ada prinsip di Indonesia itu demokrasinya demokrasi permusyawaratan. Iya musyawarah, tapi tetap voting pada itu. Dulu negara ini berdiri dengan voting, sudah. Jangan mengharamkan voting. Negara ini didirikan berdasar voting. Lihat sejarah. Tapi hebatnya di dalam voting di zaman-zaman itu, siapa yang kalah, dia lalu mendukung yang menang. Tidak melakukan perlawanan yang destruktif. Udah, saya kalah. Coba, saudara mungkin tidak pernah membayangkan. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebanggaan kita. Tahu enggak? Ini juga di voting karena Hatta tidak setuju negara kesatuan. Bung Hatta tidak setuju negara kesatuan. Voting lagi. Kata Bung Hatta, negara kalau sebesar Indonesia nggak bisa jadi negara kesatuan. Jadi apa? Negara federal. Negara federal, serikat. Voting lagi. Sama komposisinya. Nah, cuma ini naik sedikit. Yang dukung negara kesatuan 56, lalu yang sisanya federal, ikut Hatta. Voting, negara ini didirikan dengan voting. Itulah sebabnya pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar berbunyi Indonesia adalah negara kesatuan. Tuh, hasil voting tuh negara kesatuan. Yang berbentuk republik itu hasil voting. Bukan langsung, yuk kita demokrasi. Enggak, itu berdebat. Apa hebatnya demokrasi, apa jeleknya demokrasi, apa bagusnya kerajaan, apa jeleknya kerajaan. Itu didiskusikan.
Itu tanggal 10 Juli di sidang pleno kedua. Nah, saudara, jadi demokrasi yang sudah kita pilih itu juga harus melalui legitimasi hukum. Tidak boleh demokrasi itu kok tanpa hukum. Sehingga demokrasi itu kalau di bahasa ilmiahkan namanya nomokrasi. Nomokrasi itu kedaulatan hukum, demokrasi itu demos, kedaulatan rakyat. Nomoi itu hukum, kedaulatan hukum. Nomokrasi lalu demokrasi itu kedaulatan rakyat. Nah, prinsipnya negara demokrasi itu harus saling menguatkan. Harus saling menguatkan dengan negara hukum. Sehingga ada gium yang sangat terkenal, demokrasi tanpa nomokrasi itu liar. Anarkis. Demokrasi kalau tidak ikut hukum anarkis. Orang mau menangnya sendiri, bertindak sendiri. Sehingga dulu negara Perancis itu sesudah demokrasi Perancis 1789 itu bubar. Kenapa? Demokrasinya kuat, hukumnya tidak jalan. Sehingga muncul akhirnya pemerintahan kuat namanya Napoleon. Kalau gitu demokrasi bahaya, diambil sama dia, saya bikin negara kekuasaan sekarang. Muncul negara kekuasaan. Padahal demokrasi itu lahir dari revolusi Perancis itu. Demokrasi yang berpengaruh ke kita sekarang. Nah saudara, tetapi belakangan ini ada gejala pembalikan arah politik. Ini tadi ya, saya tidak mempolitisir, tapi tadi dibacakan oleh ibu moderator ini. Belakangan ada gejala pembalikan arah politik sehingga negara menjadi cenderung otoritarian. Demokrasinya demokrasi main-main. Kecenderungan itu bukan umum ya, itu kecenderungan terutama di tingkat elit.